Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sebelum kami bahas edisi kali ini, kami mau sedikit disclaimer dulu atau memberikan penjelasan sedikit. Dengarkan apa yang kami ucapkan dengan baik-baik lo ya. Kami nggak akan cepet-cepet nih buat ngomongnya, agar kalian ngerti dengan apa yang kami ucapkan lo ya. Di sini kami akan sedikit meluruskan apa yang pernah kami prediksikan dan coba dengarkan baik-baik apa yang kami maksud di narasi kali ini ya. Jangan sampai kalian berpikir kami ini menyudutkan pihak-pihak tertentu, apalagi pihak PSSI ataupun ketum PSSI. Kami ini kan nggak mau dengan apa yang kami ucapkan itu dianggap doa untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Justru kami itu inginnya hal ini tuh nggak akan terjadi di sepak bola Indonesia. Kami kan pernah bikin prediksi atau analisa jika rantai program ataupun rencana para mafia ini kan udah memang benar-benar terstruktur nih. Yang pertama, Sintayong digonjang-ganjing. Yang kedua, Sintayong dipecat. Yang ketiga, PSSI cari pelatih baru. Yang keempat, pelatih baru bapuk. Kemudian ketumnya digonjang-ganjing dan yang ujung-ujungnya ketumnya disuruh mundur. Nah, di sini kami jelasin ya, itu bukan doa ataupun nyumpahin lu ya, tapi cuma sekedar analisa dan prediksi. Nah, di sini prediksi kami nomor 1 dan 2 memang udah terbukti ya. Sintayong digonjang-ganjing, Sintayong dipecat, PSSI cari pelatih baru, itu udah terbukti semua ya. Tapi justru kenapa efeknya malah jauh lebih cepat dari dugaan kami. Nggak nunggu lihat pelatih ini bapuk dulu apa enggak, tapi udah langsung aja nih para netizen kita langsung nyerang ya. Saat ini kan rame banget ya, kita tahu lah ya. Banyak banget netizen kita yang nyalahin PSSI. Kenapa Sintayong dipecat? Sampai ribut tuh antara supporter dengan Esko, supporter dengan pemain diaspora, yang ujung-ujungnya bikin pusing Erick Thohir, dan Erick Thohir bilang akan mundur. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani, Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur. Bikin aja. Dan kalau ternyata dengan aksi-aksi seperti ini Erick Thohir mundur, berarti apa yang kami bilang ini terbukti. Dan inilah yang memang mereka inginkan sebenarnya. Rencana mereka itu memang sengaja menggonjang-ganjing Sintayong biar Sintayong dipecat dan PSSI cari pelatih baru. Akhirnya kan PSSI ini dihujat oleh netizen. Bener nggak? Ini udah mulai terbuktikan sekarang, dan ujung-ujungnya apa? Masyarakat minta ketumnya mundur, padahal juga pilihan PSSI sekarang kan belum latih juga sih timnas Indonesia. Justru kami bikin prediksi itu jangan sampai kejadian kayak gini tuh terjadi lo ya. Makanya kami bilang itu jangan sampai niat dari para mafia buat ngegulingin Erick Thohir ini tuh terjadi, apalagi lebih cepat kayak sekarang ini. Nih ya, kami bilangin ya, rencana para mafia itu begini nih. Mereka mikir gini, kalau Sintayong dipecat ini pasti banyak nih yang hujat Erick Thohir, karena kan Sintayong tuh banyak pendukungnya di Indonesia. Ujung-ujungnya mereka ngehujat Erick Thohir dan Erick Thohir mundur, sukses kita. Itu kan rencana mereka. Nanti kalau ada yang komentar, lah kan yang mencat Sintayong Erick Thohir, yang nunjuk pelatih baru juga Erick Thohir. Wajar dong kalau kami kritik sama Erick Thohir. Bukan dia yang milih. Erick Thohir itu cuma ketum. Ketum itu masih di bawah pengawasan Esko. Itu berkali-kali kami bilang Erick Thohir ini cuma dijadiin tumbal seperti ketum-ketum yang terdahulu. Jadi kalau sekarang banyak yang nyalahin ketumnya, banyak yang nyalahin pemain diasporanya, ini memang udah direncanakan sama para mafia ini. Para mafia ini tahu kalau misalnya orang Indonesia itu dihilangkan satu orang yang dicintainya, pasti merembet ke sana sini. Itu loh rencana, dan ininya kan udah terbukti sekarang. Ditambah ini Esko PSSI-nya pun nggak nurut sama ketum PSSI-nya, malah ngomporin sana sini, terus juga ngadirin podcast atau acara-acara sana sini. Kan ini akhirnya tambah memancing emosi netizen kita.
Paham gak maksudnya? Udah tahu ketumnya lagi diserang sama netizen gara-gara dituduh memecat Sintayong dan mengambil Patrick Kluivert. Padahal kan yang mecat Sintayong bukan Erick Thohir, yang mengambil Kluivert pun bukan Erick Thohir, tapi memang persetujuan dari eskonya. Ditambah ini esko-eskonya pun apa ya, seolah-olah memang ngompor-ngomporin para warga atau netizen kita dengan ngomong ini itulah di acara-acara tertentu, podcast sana sinilah, yang akhirnya apa? Membuat masyarakat kita ini tambah emosi. Ya kalau pendapat kami, kenapa sih para esko ini tuh udahlah nggak usah banyak ngomong, diem aja udah. Masyarakat mau ngomong apa juga udah diem aja, nggak usah ditanggepin, nantinya malah tambah emosi. Ya udah kita ganti STY, ganti aja udah. Nanti juga mereka kalau lihat pelatih yang baru ini berhasil dan sukses, masyarakat juga pasti diam. Itu kan lebih simple. Jangan ini mah ketika ada masyarakat yang komplain ataupun kritik ataupun nggak terima dengan keputusan PSSI, dibalas ngehadirin acara sono sini lah, podcast sono sini. Ya udah, masyarakat kita tambah marah, tambah emosi. Bukan sama dia ngeluapin emosinya, sama ketumnya. Padahal ketumnya mah nggak tahu apa-apa. Kan Erick Thohir juga sudah bilang ini keputusan bersama. Ya udah biarin aja, nanti juga reda sendiri. Yang penting kita kasih yang terbaik untuk timnas. Itu kan Erick Thohir bilang. Lah kenapa ini anak buahnya kok sibuk ngeladenin netizen? Ya netizen Indonesia diladenin, tambah panas lah. Jadi seolah-olah memang ini ada indikasi itu kecurigaan lo ya. Jangan-jangan emang bener nih ada orang esko PSSI yang memang ikut terlibat dalam rencana para mafia ini. Sebab apa yang diucapkan ketumnya kok beda dengan yang diucapkan para eskonya. Ketumnya mah diem aja, ini eskonya pada ngomong terus. Akhirnya apa? Bikin masyarakat kita ini tambah benci sama PSSI, khususnya ketumnya. Kan ini memang sesuai rencananya para mafia. Biarin tuh, ntar juga esko dinyinyirin pasti ngebales. Ujung-ujungnya netizen kita tambah panas. Ujung-ujungnya apa? Ketumnya disuruh mundur. Itu kan rencana mereka. Lah kenapa coba esko PSSI kepancing? Atau mungkin mereka ikutan kali ya? Dia nggak tahu kalau itu. Jadi paham ya, buat penonton channel ini jangan sampai menghujat Erick Thohir atau ketum PSSI lo ya. Sebab ketumnya mah nggak ngomong apa-apa lo ya. Yang ngomong itu ya anak buahnya semua, dan ini memang sesuai rencana mereka. Jadi rencana mereka itu singkatnya gini. Sekarang nih ya, kan rencana 1, 2, dan 3 udah berhasil nih dijalankan nih oleh para mafia. Ya sekarang kita rencananya adalah manas-manasin netizen nih, biar benci sama ketumnya. Ujung-ujungnya apa? Kan ketumnya mundur. Itu loh rencana mereka, dan ini udah mulai hampir jalan loh ya. Dan sialnya ini ada keterlibatan, kemungkin keterlibatan orang-orang dalam PSSI juga yang membuat bola api ini sengaja dipanaskan biar netizen nyerang ketumnya dan juga ketumnya suruh mundur. Ya itu yang kami takutkan, paham ya di sini? Karena menurut kami sangat disayangkan aja kalau Erick Thohir sampai mundur jadi ketum PSSI, dan kami nggak pengen Erick Thohir mundur dari ketum PSSI sebab program Erick Thohir itu bagus loh ya. Cuma ya itu, Erick Thohir ini programnya dirongrong sana sini, dirongrong orang esko, dirongrong para pengamat bola. Akhirnya apa? Seolah-olah program Erick Thohir ini jelek, apalagi usai memecat Sintayong. Padahal programnya udah bagus loh ya, tapi gara-gara dirongrong sana sini dan direcokin sana sini, akhirnya apa? Erick Thohir sekarang dibenci sama masyarakat. Padahal mah kita dari awal juga tahu program Erick Thohir ini bagus. Ya cuma itu kami bilang kan, karena dikelilingi oleh ya tikus-tikus lapar ini yang paling berbahaya loh. Jadi kami sama sekali nggak pernah loh menghujat ketum PSSI. Kami berkali-kali bilang itu PSSI, bukan ketum PSSI. Kalau ketum PSSI itu udah pasti satu orang, Erick Thohir ya. Tapi kalau kami bilang PSSI itu banyak dalamnya, ada esko dan yang lainnya ya. Jadi pendapat kami pribadi ini sangat cerdik loh para mafia ini. Mereka tahu loh SDM bangsa kita ini masih banyak yang rendah, gampang banget dikompor-komporin dan juga dipanas-panasin. Mereka pinter, udah pangkas satu tuh yang paling dicintain sama masyarakat, ujung-ujungnya ya PSSI dihujat kan. Nanti juga dibelain tuh. Nanti kita punya anggota lah di dalam PSSI, pasti juga bikin tambah panas, ujung-ujungnya ya Erick Thohir nggak tahan ngundurin diri. Itu kan rencana mereka. Makanya kami di sini mewakili ya
mewakili perasaan kami sebagai penonton timnas Indonesia, ya udah nggak usah kepancing atau kebawa emosi dengan apa yang terjadi di media-media saat ini. Ketika ada netizen nyerang Esko atau nyerang PSSI, tiba-tiba Eskonya malah nyerang balik, jangan terpancing lo ya. Memang mungkin ini disetting lo ya. Jadi ya kita tetap aja lah sebagai supporter Indonesia, pendukung Indonesia, dukung aja timnas Indonesia mau siapapun pelatihnya dan juga apapun programnya ya. Nanti juga kelihatan ini kok. Kalau nanti ada yang komentar, ah lu aja dari awal juga udah nyalahin PSSI dulu. Betul, kami nyalahin PSSI, tapi kami nggak pernah bilang nyalahin Erick Thohir lo ya. Kami bilangnya PSSI, bukan ketum PSSI. Itu beda lo ya. Kami berkali-kali bilang ketum PSSI dan PSSI-nya beda. PSSI itu organisasinya, sementara ketumnya adalah pemimpinnya. Jadi nggak bisa disamakan, kecuali kami bilang kami menyalahkan ketum PSSI, itu baru kami bisa disalahkan. Kami ngomong kan kami menyalahkan PSSI, dan PSSI itu dipimpin oleh Esko lo ya. Karena kalau kita terus mendesak ataupun menghujat ketumnya, nah ujung-ujungnya ketumnya mundur, kita nggak bisa lagi punya ketum yang seperti ini loh ya, yang punya koneksi banyak dan luar biasa seperti ini. Akhirnya apa? Sepak bola Indonesia ini dikuasai lagi oleh mafia, dan sepak bola Indonesia kita mundur lagi ke zaman batu. Nah, tanda-tanda mundurnya sepak bola kita ini tuh udah terlihat loh ya. Dengan tiba-tiba ada pelatih yang katanya absurd lah, dan juga terjadi juga nih di Liga Konoha yang aneh nih. PSM Makassar yang awalnya dihukum nih sama LIB lantaran kasus 11 versus 12 dicabut nih, dengan akhirnya poinnya pun dibalikin lagi. Kan ini benar-benar lucu loh Liga Konoha ini. Kenapa lucu? Kan dari awal kami bilang ini tuh kesalahan dari wasit dan perangkat pertandingan yang bertugas. Tapi kenapa PSM yang disanksi? Lah sekarang PSM nggak disanksi, terus yang disanksi siapa? Wasit. Nggak ada tuh, karena sampai sekarang kita belum ngedenger tuh wasit yang bertugas dihukum. Ya kalau kayak gini akhirnya nantinya banyak tim yang akan ngikutin. Itu aja pakai 12 pemain nggak apa-apa kok, nggak dihukum. Wasitnya juga nggak dihukum juga, ya udah kita sengajain aja pakai 12 pemain kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya balik lagi liga kita ke zaman tahun 2000-an yang kayak gini, zaman batu ya. Bukannya tambah maju tapi balik ke zaman batu. Aduh, benar-benar aneh.